Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil membuat kelas dan objek ya. Kita sudah berhasil membuat kelas dan objek, ini hasilnya. Nah, sekarang kita ingin mengimplementasikan apa yang sudah kita buat ini ke dalam bahasa pemrograman. Kita sudah sepakati bahwa kita akan menggunakan bahasa PHP. Nah, PHP ini bukan pemberi harapan palsu ya. Jadi merupakan eh, bahasa pemrograman untuk eh, menampilkan aplikasi berbasis web. Nah, oke. Mengenai alasan penggunaan PHP tidak perlu saya jelaskan, saya sudah bahas panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Oke, langsung saja kita lari ke tag editor kita. Kali ini saya akan menggunakan eh, Visual Studio Code. Rekan-rekan silahkan boleh menggunakan yang lainnya atau boleh menggunakan lainnya. Ya, jadi ya boleh saja menggunakan lainnya. Untuk itu yang kedua kita harus mengaktifkan web server. Kita menggunakan di sini adalah SAM. Nah, pertama SAM-nya kita aktifkan dulu. SAM-nya kita aktifkan. Kemudian apa sih web server kita jalankan supaya bisa menampilkan skrip PHP. Ya, tanpa apa sih yang dijalankan maka aplikasi PHP kita tidak akan jalan ya karena ini merupakan bahasa pemrograman sisi server. Saya harap rekan-rekan sudah menginstal apa sih melalui SAM atau yang sejenis ya, apa saja silahkan. Ini kita minimize saja, sudah berhasil. Berikutnya kita akan membuat folder di htdoc ya. Di htdoc kita ada struktur, di drive C pasti akan ada drive C, pasti akan ada folder namanya SAM, sama ada folder namanya htdoc. Di sini kita akan bisa membuat folder untuk pekerjaan kita ya. Nah, pekerjaan kita akan mulai dari nol aja ya. Dari nol kita buat baru, ini dari nol putul ya, dari nol asli. Jadi rekan-rekan bisa mengikuti dari awal ya. Saya new folder namanya OOP. OOP 2 nih ya. OOP 2 ini OOP saya hapus saja supaya nggak ada yang sama. Nggak usah saja OOP 2. Lalu OOP 2 ini bisa kita buka di Visual Studio Code. Kita buka di Visual Studio Code. Nah, ya. Kita cari open folder di Visual Studio Code, lalu kita cari tadi folder yang sudah kita barusan buat di folder htdoc, lalu OOP2. Ya, select folder. Nah, tunggu sebentar. Sedang loading rupanya. Nah, kita tas saja. Oke, di sini itu sudah foldernya terbuka di lembar kerja Explorer kita. Ini OOP2 ya. Tapi filenya belum ada. Nah, kita bisa membuat file namanya kelas objek ya. Misalnya di sini kita bisa membuat ya. Klik tombol yang new file. Nah, kelas PHP. Oke, kita kelas PHP. Nah, di sini kita langsung saja akan buka tag PHP lebih dulu. Nah, PHP, maaf ini. Oke, di sini seperti ini ya. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, kita akan langsung mulai membuat kelas seperti yang ada di blueprint
di rencana yang sudah pernah kita buat di pertemuan sebelumnya. Ini saya taruh sini aja. Oke, kita akan membuat kelas mobil dengan properti yang ada di sini. Ya, jadi pertama caranya kita akan langsung saja mengetikkan kelas ya. Kelas lalu nama objeknya, misalnya ini mobil. Lalu kita dengan kurung buka, kurung kurawal buka, dan kurung kurawal tutup. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat kelas yang namanya kelas mobil. Di sini kita sudah berhasil membuat kelas mobil. Nah ya, oke. Walaupun isinya masih kosong ya. Nah, walaupun isinya masih kosong. Ya. Lalu kita akan membuat propertinya dari masing-masing kelas ini. Yang pertama ada nama, warna, tahun, cc, dan harga. Pertama kita ketikkan kita ketikkan visibility-nya dulu yaitu public. Public yaitu nama. Lalu nah, sudah selesai, kita sudah membuat properti dari mobil, ada nama, warna, tahun, cc, harga. Nah, oke, sudah berhasil. Kita sudah berhasil membuat kelas, kemudian berhasil membuat propertinya. Nah, sekarang kita akan menginstansiasi objek dari kelas ini. Caranya kita tuliskan, ya, di sini adalah misalnya mobil 1. Kita ingin menginstansiasi dengan cara mengetikkan new, keyword new, lalu nama kelasnya. Oke, ya, kurung buka, kurung tutup, selesai. Nah, sudah. Ini kalau kita vardam, kita lihat isinya apa ya, kita save dulu. Nah, kita save dulu, lalu kita vardam coba. Vardam adalah salah satu keyword PHP untuk mengetahui isi dari variabel ya. Variabel ini isinya apa? Dari mobil 1 sudah. Nah, kita akan lihat isinya apa dari mobil 1 ya, kalau kita sudah berhasil menginstansiasi sebuah objek. Oke, langsung saja kita jalankan ini di browser kesayangan kita, yaitu kita akan mengetikkan nama foldernya, kemudian nama kelasnya. Kita ketikkan localhost, lalu slash, lalu OOP2. Ini adalah nama folder. Kemudian ada nama filenya. Oke, kita jalankan. Nah, ternyata ini sudah berhasil ya. Jadi ada objek mobil 1, ada 5 propertinya. Yang pertama ada nama, kosong, isinya ada warna juga kosong, ada tahun juga kosong, cc-nya juga kosong, harganya juga 0, 0 semua, kosong semua. Ini sudah berhasil menciptakan sebuah objek baru. Nah, kemudian kita bisa mengisi dengan cara mengetikkan
sesuai namanya ya. Jadi dolar mobil 1 kita ingin mengambil dari ini ya, dolar mobil 1. Ini langsung saja kita kasih tanda panah yaitu nama. Nah, ini berarti kita ingin memberikan properti untuk namanya. Ya, pertama kita namanya adalah Avanza. Oke. Selalu kalau misalnya kita sering kita kasih tanda petik ya. Avanza. Lalu warnanya begini, kita kasih warnanya misalnya putih. Lalu ada tahunnya adalah 2015. Lalu ada CC. CC-nya adalah 1500 misalnya. Lalu ada harga. Nah, kalau integer kita tidak perlu kasih tanda kutip ya. Langsung misalnya 100 juta. Ya. Oke, kita sudah berhasil memberikan isi atau parameter dari objek secara lengkap seperti ini. Maka kita simpan. Kalau kita vardam, apakah data ini akan masuk ke dalam isian tadi? Kita akan lihat. Ini. Well, ternyata sudah masuk ya. Ada nama yaitu string 6 Avanza, warnanya ada string 5 putih, tahunnya ada string 4 2015, cc-nya ada string 4 1500, harganya ada integer 100 juta. Nah, ini sudah berhasil menginstansiasi produk 1 ya. Ini sudah ada mobil 1. Kita bisa menginstansiasi produk berikutnya. Nah, pertanyaannya, seandainya kita ini salah satu ada yang kita kosongkan, misalnya harganya ini tidak ada ya, jadi harganya ini tidak ada, jadi seperti ini, satunya kosong. Lalu apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi di sini kalau kita vardam? Nah, ternyata harganya menampilkan 0 ya, karena kita tidak memberikan parameter secara lengkap di sini. Ada properti yang datanya kita tidak ada alias kosong, maka di tampilannya ditampilkan sebagai 0 seperti ini. Nah, supaya ini ada tampilannya, tampilan defaultnya, kita bisa saja membuat tampilan default di sini. Nah, jadi misalnya datanya ini tidak ada atau tidak lengkap atau kita mengisinya tidak komplit, maka akan diisi dengan parameter defaultnya. Nah, misalnya ini kita kasih nama misalnya. Nama ya. Supaya nanti kalau kita mengisi datanya tidak kosong. Warna. Terus kemudian ada tahun. Kemudian ada CC. Kemudian ada 0 misalnya. Sehingga kalau misalnya datanya tidak ada, maka yang digunakan adalah data default yang ada di sini. Ya, oke. Kita lihat, cek saja. Ini data harganya nggak ada, maka harusnya dia akan 0. Nah, 0 kan? Kenapa? Karena datanya tidak ada. Misalnya CC juga nggak ada, maka ya kita lihat apa yang terjadi. Maka akan menggunakan data default CC. Artinya tidak 0 ya, tetap ada datanya, data defaultnya akan.
Nah, ketika objek diinstansiasi seperti ini, maka data di objek ini akan menimpa data default yang ada. Oke, ini kita kembalikan lagi. Kalau kita ngisinya komplit, setelah tahun ada CC yaitu 1500. Ada harga 100 juta. Oke, sudah. Maka yang di sini akan ditimpa oleh data baru ya. Kita lihat. Nah, data baru kan semuanya. Ya, itu berarti sudah berhasil kita. Oke, berikutnya kita akan membuat produk yang kedua. Produk yang kedua kita lihat tadi apa? Pajero. Oke, kita akan buat di sini mobil 2 sama dengan kita instansiasi menggunakan keyword new. New mobil. Nah, lalu mobil 2 apa? Namanya, ini sudah dibantu kalau pakai Visual Studio Code ya. Namanya Pajero. Mobil 2 kita sudah dibantu, kita enak kalau pakai warnanya hitam. Nah, sudah dibantu kalau pakai warna tahunnya 2017. Terus CC-nya 2000. Ya, CC-nya 2000, terus kemudian ada apalagi harga ya. Harganya sama dengan itu 200 juta. Ya, oke, sudah berhasil. Kita sudah menginstansiasi produk 2. Kita cek Vardam apakah sudah berhasil menginstansiasi produk 2. Ternyata sudah berhasil. Di sini ada objek mobil 2. Mobil 2 yaitu ada nama Pajero, warnanya hitam, tahunnya 2017, cc-nya ada 2000, harganya 200 juta. Oke, sudah berhasil, kita sudah berhasil. Nah, pertanyaannya, kita akan repot kalau objeknya ini adalah banyak ya. Kita harus menuliskan satu-satu seperti ini, itu akan repot juga kita nantinya. Nah, bagaimana kalau kita nantinya tinggal menuliskan parameter di sini? Nah, itu ya. Jadi, ini sudah bisa kita gunakan datanya dari data objek ini. Sudah bisa kita gunakan. Jadi, kita dianggap sudah berhasil. Nah, ini kita sudah berhasil membuat satu mobil. Terus kemudian, ini ada public. Ini bisa saja kita ketikkan public. Kita kasih koma boleh ya ini.
koma, terus publiknya kita hilangkan supaya lebih ringkas. Ini kita kasih koma, ini publiknya kita hilangkan. Ini adalah gaya penulisan saja sih sebenarnya. Nah, ini ya berhasil, sudah berhasil. Berarti ini kita lebih ringkas ya penulisannya ya, tidak perlu menuliskan publik banyak sekali. Ini sama saja dengan kita. Nah, di sini kita save, apakah ada error? Kita lihat. Nah, ternyata kok kosong. Oh, sorry, vardamnya sudah saya hapus, berarti nggak menampilkan apa-apa. Ini tadi kan ada vardam, tapi ketika tidak menampilkan error, berarti di sini tidak ada masalah. Ini nggak ada masalah ya. Di sini nggak ada masalah. Oke, demikian adalah praktek untuk membuat kelas dan membuat objek ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membuat yang namanya menggunakan data-data objek ini untuk kita tampilkan di dalam sebuah metode. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar atau langsung melalui WhatsApp. Kita akan bahas di kemudian. Terima kasih, semoga bermanfaat.